Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan dan keselamatan pada kita. Bertemu kembali dengan pelajaran IPA. Saat ini kita akan membahas struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas masalah organ tumbuhan yang terdiri atas akar, batang, daun, bunga, buah, serta biji. Organ-organ tersebut tersusun oleh berbagai jenis jaringan. Masih ingat ya kalian, apa jaringan itu? Untuk memahami tentang jaringan, maka perhatikanlah gambar berikut ini. Dari gambar tersebut diketahui terdapat beberapa kumpulan sel yang bentuknya sama, seperti pada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kumpulan sel-sel yang bentuknya sama itulah yang dinamakan jaringan. Terdapat dua kelompok jaringan yang terdapat pada tubuh tumbuhan. Yang pertama adalah jaringan meristem atau jaringan embrional. Jaringan ini merupakan jaringan muda yang senantiasa mengalami pembelahan. Pada tanaman yang kita tanam dapat bertambah tinggi karena adanya aktivitas meristem primer yang terdapat pada pucuk tanaman dan pada ujung akarnya. Sedangkan tanaman dapat bertambah besar karena adanya aktivitas dari meristem sekunder yang terdapat pada kambium dan kambium gabus. Sebelum materi kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan tanda loncengnya ya. Jangan lupa komen dan share juga ya. Macam jaringan yang selanjutnya adalah jaringan permanen atau jaringan dewasa. Pada jaringan ini sudah terbentuk struktur dan fungsi yang berbeda-beda. Terdapat beberapa macam jaringan dewasa, di antaranya jaringan pelindung atau epidermis. Jaringan epidermis tersusun oleh satu lapis sel yang rapat tanpa ada ruang antar selnya. Epidermis berfungsi melindungi organ tumbuhan dari kondisi lingkungan luar tubuh tumbuhan itu sendiri. Epidermis dapat ditemukan pada akar, batang, dan juga pada daun tumbuhan. Lapisan epidermis dapat mengalami perubahan bentuk, seperti berubah menjadi stomata, contoh pada daun red discolor. Berubah menjadi trikoma, contoh seperti pada daun durian, dan juga dapat berubah menjadi duri, seperti yang terdapat pada batang mawar. Jaringan dewasa yang selanjutnya adalah jaringan dasar atau jaringan parenkim. Jaringan parenkim tersusun oleh sel-sel dengan bentuk besar-besar dan berdinding tipis, serta banyak terdapat ruang antar selnya. Jaringan parenkim membangun hampir sebagian besar tubuh tumbuhan. Jaringan parenkim memiliki beberapa macam fungsi, di antaranya sebagai tempat pembuatan bahan makanan, seperti parenkim yang terdapat pada daun. Fungsi yang selanjutnya adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, seperti parenkim pada umbi kentang. Jaringan dewasa yang selanjutnya adalah jaringan penguat atau penyokong. Jaringan penguat atau penyokong terbagi menjadi dua, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim memiliki fungsi memperkuat dan menyokong organ muda yang sedang tumbuh. Sel-sel pada jaringan kolenkim memiliki dinding yang mengalami penebalan pada sisi-sisi tertentu dan tidak merata. Sedangkan jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen. Jaringan ini berfungsi untuk menyokong tumbuh-tumbuhan yang sudah tua. Dinding-dinding dari sklerenkim ini mengalami penebalan di semua sisinya. Jaringan sklerenkim terbagi menjadi dua, yaitu jaringan serat atau fiber. Jaringan serat ini sel-selnya memanjang, meruncing pada kedua ujungnya, dan tersusun membentuk benang. Jaringan serat banyak ditemukan pada jaringan xilem. Jaringan sklerenkim yang selanjutnya adalah jaringan sklerit, yang terdiri atas sel-sel pendek dan memiliki bentuk yang tidak teratur.
Jaringan sklerit dapat ditemukan pada tempurung kelapa dan pada kulit buah pir. Jaringan dewasa yang terakhir adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini terdiri atas xilem atau pembuluh kayu dan phloem atau pembuluh tapis. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam-garam mineral dari dalam tanah menuju ke daun, sedangkan phloem berfungsi untuk mengangkut sari-sari makanan hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh bagian tubuh tumbuhan itu sendiri. Demikianlah materi yang bisa disampaikan hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.